Perkenalkan, kami dari kelompok SPT ingin menjelaskan mengenai tugas kami. Saya sendiri, Oben Erlanto Pasaribu, dengan NIM 1. Ada Jeremy Marcel Prapaska Manulang dengan NIM 35. Dan ada Alberto Nabitupulu dengan NIM 37. Dan terakhir Firman Bintang Tasawid dengan NIM 41. Nah, untuk judulnya yaitu adalah laporan komprehensif sistem terdistribusi modern. Memahami teori dan implementasi teknologi distribusi mutakhir. Nah, landasan teori, apa itu sistem terdistribusi? Eh, Model di mana komponen-komponen pada komputer yang terhubung dalam jaringan saling berkomunikasi dan mengordinasikan tindakan hanya dengan mengirimkan pesan. Nah, untuk definisinya bisa kita artikan sebagai penggunaan lebih dari satu komputer secara serentak. Pastinya karena yang namanya berkomunikasi itu pasti lebih dari satu komputer. Nah, untuk menyelesaikan satu masalah besar. Lalu ada infrastruktur jaringan. Nah, ini eh, poin penting lagi dari si sistem distribusinya tadi, itu bergantung pada jaringan komputer berkecepatan tinggi, contohnya seperti LAN, WAN, dan Internet. Nah, arsitektur dan skalabilitasnya yaitu ada yang pertama tadi memori terdistribusi, yang dalam artian setiap komputer memiliki memori fisiknya sendiri yang terisolasi. Data harus dipindahkan secara eksplisit. Nah, ada juga skalabilitas. Sistem sangat skalabel dan mudah karena unit komputer standar dapat terus ditambahkan kepada jaringan. Nah, ada juga hukum performa yang membatasi dalam akses untuk sistem terdistribusi ini. Itu ada dua, yaitu hukum Amdahl dan juga hukum Gustafsson. Di mana hukum Amdahl itu em, yaitu percepatan program dibatasi oleh bagian sekuensial yang tidak bisa diparalelkan. Di mana kita tahu bahasanya sebuah program itu ada dua, yaitu seri dan paralel. Maka yang membuat itu kecepatannya tidak bisa melebihi yang seharusnya ataupun akan nantinya akan ngestak, di mana bahwasanya ada sistem yang namanya seri. Dan juga hukum yang kedua yaitu hukum Gustafsson, di mana berfokus pada evolusi algoritma performa meningkat untuk menangani masalah yang lebih besar. Next slide. Nah, implementasi teknologi terdistribusi modern, di mana bagaimana prinsip-prinsip sistem terdistribusi diterapkan pada teknologi ini, yaitu ada blockchain, microservice, GCP, PGPU, cloud rendering. Nah, ini akan kami jelaskan selanjutnya. Pertama Nah, itu yang pertama itu pertama ada blockchain, di mana blockchain ini merupakan teknologi ledger terdistribusi. Nah, di mana blockchain ini ada memiliki mekanisme konsensus di mana node harus berbicara melalui jaringan untuk menyepakati kebenaran data. Tantangan utama dari ini yaitu perpindahan data terdistribusi. Terus kemudian untuk desentralisasi tidak ada server pusat. Jadi tidak ada yang namanya sentral. Setiap node itu menyimpan salinan seluruh data untuk mencerminkan prinsip memori distribusi. Next, selanjutnya itu ada prinsip microservice microservices itu arsitektur perangkat lunak. Mana ini dia itu mengisolasi proses. Karena setiap lain berjalan sebagai proses mandiri dan seringkali di server atau di kontainer berbeda. Kemudian untuk komunikasi jaringannya, layanan berkomunikasi melalui protokol jaringan HTTP atau API yang mencerminkan komunikasi antar komponen sistem. Next.
Selanjutnya itu ada GPG, GPU, itu di mana itu merupakan komputasi paralel yang masif. Mana GPU memiliki ribuan unit pemrosesan kecil yang bekerja simultan untuk tugas berat seperti AI atau simulasi fisika. Jadi dia itu jumlahnya masif, bahkan bisa sampai ribuan. Lalu dia juga menggunakan sistem hybrid, di mana dia mengkombinasikan CPU dan GPU yang membutuhkan alat khusus seperti CUDA dan OpenCL untuk mengelola perpindahan data antar memori. Hal ini akan dijelaskan dengan saya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep Roden Ring dan computer farm. Jadi teknologi ini banyak digunakan oleh studio animasi besar seperti Pixar dan DreamWorks karena prosesor ini itu sangat berat jika dikerjakan oleh satu komputer saja. Jadi solusinya adalah pembagian tugas. Pekerjaan Roden dikerjakan menjadi beberapa bagian kecil lalu didistribusikan ke banyak komputer dalam satu jaringan yang disebut computer farm. Lalu setiap komputer mengerjakan sebagian kecil tugas, kemudian hasilnya dicatat kembali. Dengan cara ini, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan hari atau minggu bisa diselesaikan dalam waktu jauh yang lebih singkat. Ini alasan utama penggunaan cloud computing, yaitu efisiensi dan skalabilitas, terutama untuk masalah yang tidak mungkin diselesaikan secara individu. Next. Lalu untuk kesimpulan dalam masa depannya, sebagai kesimpulan, dunia komputasi bergerak menuju sistem distribusi. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan performa tinggi dan skalabilitas yang hampir tidak terbatas. Diagram ini menunjukkan perbandingan karakteristik sistem terdistribusi khususnya pada arsitektur peer-to-peer. Di satu sisi ada sistem dengan pengelolaan data yang mudah menggunakan coding, namun kurang efisien. Di sisi lain ada sistem terstruktur seperti DHT yang memungkinkan pencarian data lebih efisien dan terprediksi. Sistem terdistribusi yang baik juga memiliki toleransi kesalahan yang tinggi. Artinya tetap berjalan meskipun sebagian node mengalami gangguan. Ke depan, arsitektur seperti ini akan semakin penting, terutama untuk cloud computing, big data, AI, dan skala besar. Jadi, mungkin sekian dari presentasi di kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.